pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Depok. Semoga anak-anak semua dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik, sebelum kita mulai pelajaran tarikh pada pagi ini, mari semuanya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siswa-siswi kelas 9 Mugadeta, pada pertemuan yang lalu, pada kesempatan yang lalu, Ibu sudah mengirimkan beberapa kontrak belajar dan beberapa peta konsep pembelajaran pendidikan tarikh pada 1 semester ini yang akan kita lakukan secara daring. Untuk itu, anak-anak diharapkan dapat mengikutinya dengan tertib dan patuh. Bisa kita sepakati, anak-anak? Baik, sebelumnya persiapkan diri anak-anak, cari tempat duduk terbaiknya agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mudah dimengerti tentunya ya. Dalam video ini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan materi pertama. Materi pertama yakni tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Dan pada kesempatan ini anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kronologi sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pertama kali Ibu akan menjelaskan sedikit tentang waktu masuknya Islam ke Indonesia. Waktu masuknya Islam di Indonesia, di sini kita belajar ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah pada abad ke-7 Masehi. Peneliti berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi berdasarkan pada cerita dinasti Tang dari Cina. Ya, dinasti Tang itu bercerita bahwa pada abad tersebut ada banyak sekali pedagang Islam dari Gujarat, dari Arab, dari Persia yang memasuki wilayah Indonesia. Itu teori yang pertama. Adapun teori yang kedua yakni pada abad ke-13 Masehi. Nah, kok bisa sih Bu dikatakan pada abad ke-13 Masehi? Pendapat ini berdasarkan dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai, di mana kerajaan Samudra Pasai dinobatkan sebagai kerajaan Islam pertama di Aceh. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-13. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, sebenarnya anak-anak ada banyak sekali pendapat yang dikemukakan oleh peneliti. Dengan demikian, waktu kedatangan Islam ke Indonesia pun belum dapat dipastikan. Sehingga masih perlu banyak sekali penelitian yang benar-benar mendalam untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Jangan khawatir, jangan bingung. Pada kesempatan ini, anak-anak bisa menyimpulkan Islam masuk ke Indonesia di antara abad ke-7 Masehi dan abad ke-13 Masehi. Seperti itu. Selanjutnya, kira-kira dari jalur mana sih Bu Islam itu masuk ke Indonesia? Nah, di sini Ibu juga akan membawakan dua teori tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Mudah banget sih. Jadi di sini ada dua teori ya. Yang pertama melalui jalur utara dan yang kedua melalui jalur selatan. Nah, jalur utara ini jalur mana Bu? Nah, jalur utara ini Islam dibawa oleh pedagang Muslim tentunya dari Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, dan yang terakhir adalah Indonesia. Itu untuk jalur yang utara. Adapun yang jalur selatan sama ya, sedikit berbeda saja, yakni mereka berangkat dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Nah, siapa sih yang membawakan agama Islam ini ke Indonesia? Untuk
penyebar agama Islam di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi dua golongan juga. Yang pertama pedagang muslim dari Arab, dan yang kedua adalah pedagang muslim dari Gujarat, India. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya. Ada yang tahu nggak anak-anak? Kira-kira kok bisa sih Islam mudah tersebar di Indonesia? Oke, sedikit Ibu jelaskan ya. Jadi Islam ini sangat mudah sekali tersebar di Indonesia. Alasannya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena syarat masuk Islam itu mudah ya anak-anak ya. Seperti yang kita ketahui, masuk Islam syaratnya adalah mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alasan yang kedua, tahu gak sih kenapa Islam mudah tersebar di Indonesia? Jadi anak-anak, sebelum Islam masuk ke Indonesia, Indonesia itu dulu terbagi menjadi beberapa kasta atau jenjang sosial. Nah, dulu warga Indonesia itu terbagi menjadi kasta tertinggi atau yang biasa disebut dengan bangsawan, kasta tengah, dan yang terakhir kasta yang paling rendah. Dan Islam merubah itu semua. Karena apa? Karena dalam agama Islam tidak mengenal kasta. Semua manusia di hadapan Allah sama, yang membedakan adalah keimanan seseorang. Nah, alasan yang ketiga, masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang ramah, masyarakat yang mudah bergaul, masyarakat yang sangat ringan tangan ketika dimintai pertolongan, seperti itu. Jadi, karena masyarakat Indonesia ini sangat ramah tadi, pedagang Islam sangat antusias ketika menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian alasan selanjutnya yakni penyebaran Islam dilakukan dengan damai, tidak ada peperangan. Pedagang-pedagang Islam membawa ajaran Islam ke Indonesia. Mereka semua menggunakan cara-cara atau strategi yang penuh kedamaian. Cara-caranya gimana aja nih Bu? Kita akan bahas setelah ini. Nah, jadi anak-anak, sekian sedikit penjelasan dari video ini. Semoga sedikit penjelasan dari video ini bisa menambahkan wawasan kita. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Apabila anak-anak harus keluar, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita di setiap langkah kita, di setiap kegiatan kita. Dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan di dalamnya. Bu Rizka akhiri, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.